Teman-teman sekalian, berorganisasi itu penting sekali karena bisa membangun visi bersama, gerakan bersama untuk mencapai mimpi atau tujuan yang sama. Tapi juga ada sisi gelap dari organisasi yang jika tidak wise kita berorganisasi itu bisa menimbulkan konflik jangka panjang. Jadi sering sekali banyak orang bermusuhan sampai tua itu gara-gara sempat ribut di masa mereka berorganisasi dengan temannya itu. Jadi di organisasilah kita terkadang menemukan musuh yang abadi di organisasi yang sama. Jadi sering sekali kemudian dalam organisasi itu terjadi proses tidak hanya regenerasi kepemimpinan tapi juga regenerasi konflik. Jadi senior kadang-kadang berupaya untuk menggolkan calon ketua dari kubunya yang memenuhi harapannya guna meneruskan visinya sekaligus meneruskan emosi, dendam dan konfliknya terhadap kubu atau kelompok-kelompok yang lain. Karenanya tidak heran kalau kita bertemu dengan sekelompok senior kadang-kadang itu di sela-sela pembicaraan masuk poin-poin bagaimana dia membenci seseorang, dia dendam dengan seseorang, tidak menyukai seseorang yang sejaman dengannya, dan mengulas tentang keburukan-keburukan dan sebagainya. Jadi banyak orang yang tidak selesai dengan masa lalunya, tidak sembuh dengan luka batin ketika dia berorganisasi di era lama, lalu dibawa ke masa depan, ke masa sekarang, lalu itu ditumpahkan, diceritakan kepada kader-kader baru supaya kader itu punya rasa dendam yang sama dengan dia. Nah, disinilah butuh kehati-hatian bagi Anda yang sedang berorganisasi. Anda wajib untuk bersilaturahmi dengan semua alumni ataupun senior. Itu wajib karena disitulah kekuatan organisasi. Anda menyerap energi dari orang-orang terdahulu. Cuman juga harus wise ketika menangkap poin-poin yang mereka sampaikan. Didengarkan iya, tapi jangan ditelan semuanya, kira-kira begitu, karena terkadang mereka menitipkan dendamnya kepada kita semua, kepada Anda semua. Jadi harus bisa memilah-milah. Jadi Anda harus membangun organisasi dari zero konflik. Jadi jangan berkonflik dengan siapapun, idealnya begitu. Jadi silakan saja mendengar petuah-petuah orang-orang terdahulu ya, senior-senior Anda. Kadang-kadang mereka ya juga mengungkapkan hal penting tentang karakter-karakter seseorang, bagaimana aslinya. Karena mereka lebih berpengalaman. Ini sisi baik bagaimana cara mereka menceritakan seseorang secara kritis. Karena sudah tahu mereka karakter-karakter orang, karena mereka sudah lebih lama bergaul. Sedangkan Anda mungkin generasi baru. Nah, pada konteks ini silakan aja mengambil input-input bahwa ternyata pemetaan karakter orang-orang seperti itu. Tapi Anda jangan terlibat dalam konflik. Jangan mewarisi konflik itu. Jadi organisasi ini di samping bergerak untuk menjalankan visi yang sama, terkadang juga menciptakan rasa sakit hati yang begitu mendalam. Makanya hati-hati juga berorganisasi, membutuhkan kedewasaan, kesantunan, etika, adab yang sedemikian rupa. Karena di organisasilah kadang-kadang kita menciptakan musuh yang abadi. Walaupun katanya musuh itu tidak ada yang abadi sesuai kepentingan, tapi kalau kita saksikan banyak orang-orang yang memang abadi menemukan lawan di organisasi, walaupun itu organisasi yang sama. Bayangkan ya, ada organisasi yang terkadang menyatakan musuhnya adalah komunis. Tapi sebenarnya bukan komunis lawannya itulah kawan seorganisasinya sendiri. Jadi kalau dia menceritakan komunis itu hanya sebagai sebuah simbol permusuhan aja terhadap sebuah entitas masa lalu yang hendak merongrong negara, anti agama dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sebenarnya musuhnya bukan komunis, tapi teman-temannya sendiri yang dulu dia pernah bersaing pada saat suksesi kepemimpinan pada level fakultas, cabang, provinsi sampai ke tingkat
nasional itu. Jadi walaupun menyatakan musuhnya adalah Belanda, bagaimana organisasi ini didirikan dengan cara menghadapi komunis, Belanda dan sebagainya, tapi musuhnya bukan Belanda, bukan komunis, tapi melainkan orang-orang yang ada dalam organisasinya sendiri. Jadi kalau kita perhatikan ya, ketika kita berorganisasi sebenarnya gesekan internal itu jauh lebih kuat daripada gesekan dengan pihak-pihak eksternal. Jadi pertikaian di dalam itu jauh lebih hebat daripada kita bertikai keluar. Jadi selama berorganisasi kita tidak ada musuh di luar sebenarnya. Ada berorganisasi A, B, C dan sebagainya. Anda tidak punya musuh dengan organisasi yang lain, tidak punya masalah dengan sosok-sosok di organisasi lain. Tapi Anda bermasalah sampai tua dengan teman-teman Anda sendiri di organisasi yang sama, satu kepengurusan dengan Anda. Makanya hati-hati juga, karena di situ kita kita hidup, akan di situ juga kita menemukan friksi-friksi yang sangat tajam. Karena itulah Anda harus punya sikap wise dan juga kemampuan untuk melakukan islah, mendamaikan orang-orang yang bertikai, dan juga mendamaikan diri Anda dari segala permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan teman-teman yang sempat terjadi gontok-gontokan itu. Jadi begitulah ya fenomena keorganisasian. Itu terjadi di semua organisasi yang membuat alumni-alumninya sampai kapanpun itu sering terbelah. Tidak selalu klop atau tidak selalu sejiwa. Walaupun secara umum di atas air itu terlihat baik-baik saja, tapi kadang-kadang mewarisi rasa-rasa yang belum tuntas, belum tersembuhkan sampai mereka mati sekalipun. Sebenarnya ini alamiah saja, sebab proses berorganisasi memang begitu Anda membentuk organisasi yang disebut dengan forming. Ketika pada masa forming itu terjadi pembentukan organisasi, Anda mengumpulkan ide, membangun visi bersama. Seiring waktu kemudian terjadi yang disebut dengan storm itu badai. Akan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan ide, kepentingan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan sebagainya. Tapi ketika ini bisa dikelola, Anda bisa paham dan wise dalam menjalani proses ini, maka akan masuk pada proses disebut norming, akan normal kembali. Apalagi ketika Anda bisa melihat ini hanya sebagai riak-riak kecil saja, bukan sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati, bukan sebuah dendam yang harus dibawa sampai mati, maka baru terjadi norming, proses penormalan kondisi. Kalau ini bisa terjadi, proses islah ini, proses damai ini terjadi, maka organisasi ini akan masuk pada fase yang performannya paling bagus, yang disebut dengan performing. Jadi ada fase dalam organisasi disebut dengan forming, storming, kemudian norming sampai performing. Jadi seseorang akan bisa mencapai puncak kinerja dalam berorganisasi, dalam membangun sesuatu dengan kelompok, dengan sesama, ketika dia punya kemampuan untuk berdamai dengan segala bentuk kekacauan ataupun luka ataupun sakit hati dan sebagainya. Jadi itu yang harus dimiliki. Jadi intinya adalah kecerdasan emosi, mengelola emosi, kemampuan untuk memaafkan orang-orang, memaafkan diri sendiri, itu paling penting kalau kita ingin sukses lahir dan batin dalam berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.